Kami datang padamu ya Tuhan dengan ucapan syukur, sebab Engkau sungguh menjaga kehidupan kami, sebab Engkau yang terus pelihara kami. Sehingga pada hari ini pun Tuhan, jika kami dalam keadaan baik, jika kami dalam keadaan sehat, apapun keadaan kami nyata-nyata sudah ada di dalam ruangan ini, agar kami semua Tuhan boleh memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau mau melayakkan kami, menguduskan kami, sehingga apapun yang kami naikkan, pujikan pada pagi hari ini sungguh berkenan di hadapan Engkau. Kiranya Engkau Tuhan yang menuntun kami sendiri di dalam kebenaran-Mu melalui ibadah ini. Terima kasih Tuhan, sebab kami mau memuji Engkau, bersorak-sorai bagi Engkau, dan menaikkan syukur kami yang tiada hentinya di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Amin. Boleh bangkit berdiri saudaraku terkasih. Kita mau sama-sama katakan kebaikan Tuhan, bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, kebaikannya, kasihnya tidak pernah terukur, tidak pernah terbalaskan. Begitu luas, begitu dalamnya, melebihi lautan, lebih tinggi, melebihi langit. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Katakan tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Amin. Kasih setia-Mu besar selamanya. Katakan sekali lagi, tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur Tuhan, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar. Katakan sekali lagi, hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji. Sebut namanya, Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya.
setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Amin. Kasih setia Tuhan besar selamanya. Boleh katakan lagi, kasih setia Tuhan. Katakan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih keras lagi, katakan, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Lebih dahsyat lagi, kasih setiamu besar. Kasih setiamu besar selamanya. Amin. Kasih setiamu besar selamanya. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Siap bersorak lebih dahsyat lagi? Jangan pernah lelah, jangan pernah nyerah. Mari bersorak, karena Yesus Kristus kekuatan di dalam hidup kita. Di saat kita jatuh, Dia bangkitkan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkaulah pelepas kami. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Amin. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesus. Semuanya angkat tangan buat Tuhan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa. Semuanya bersorak, Katakan saya, ku angkat tanganku.
angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selalu. Lebih dahsyat lagi buat Tuhan kita. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat, Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Oh, semuanya. Beri tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Yesus Kristus dahsyat. Amin. Amin. Yang percaya silakan duduk kembali. Kita mau tetap dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh dahsyat di dalam hidup kami. Engkau nyata-nyata adalah penolong kami. Bahkan Kau juru selamat kami yang menjamin kehidupan kami di dalam kekekalan nanti Tuhan. Bersama Engkau hidup selama-lamanya. Biarlah kami menyerahkan hidup kami ketika kami berada di muka bumi ini, apapun keadaan kami Tuhan. Ketika kami merasa berat, ketika kami merasa susah, ketika kami merasa khawatir Tuhan, biar kami selalu ingat bahwa Engkau sanggup menolong kami, Engkau sanggup mengangkat beban kami. Sebab Engkau katakan, mari datang padaku, hai engkau yang lemah dan letih lesu, aku akan memberikan kelegaan bagi engkau. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari saudaraku terkasih, apapun kondisi hidupmu saat ini, datang dan bersujudlah di altar Tuhan. Berdoalah, menangislah, dan berserulah padanya. Jika Dia satu-satunya juru selamat dalam hidup kita, yang menjamin keselamatan kita, tentunya pergumulan hidup kita pun Dia pedulikan. Mari saudaraku terkasih, datang dengan kesungguhan hati kita di hadapan-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus,
Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ya pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami datang di altar-Mu, Yesus. Kami sujud di hadapan-Mu. Kami sembah Engkau dalam ketulusan. Kami berharap hanya padamu. Kaulah sumber kuat kami, Kaulah sumber kekuatan kami. Kami percaya padamu Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus, sebab Kau juru selamat kami. Haleluya. Kau sumber pelepas kami, Kau sumber penolong, Kau sumber kekuatan. Kau yang sanggup lakukan perkara besar dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dia mau melihat kesungguhan hati kita. Bapa mau melihat kerelaan hidup kita ketika kita datang dengan segala apa yang ada pada diri kita. Mari sujud dengan kesungguhan hati kita di altarnya, dan Dia akan ubahkan apapun yang sedang menjadi pergumulan hidup kita masing-masing. Sujud di altarnya, mari jemaat Tuhan. Mari serukan dengan kesungguhan hatimu. Dia sanggup barui hati kita. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebas
sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di antaranya. Sesuatu terjadi, Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Yesus, hanya Engkau yang Dialah penolong kita, Dialah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Jangan ragu-ragu menyerahkan hidup kita kepadanya. Yesus, kami percaya Engkau, sebab Engkau adalah Allah yang beserta kami sepanjang hidup kami, bahkan sampai Engkau panggil kami ke rumah-Mu. Terima kasih Yesus. Immanuel, Immanuel, namanya disebut Allah serta dengan kita, namanya disebut Immanuel, Immanuel, Engkau disebut namanya disebut Immanuel. Mari saudara sambil memegang persembahan dan persekutuan kita, katakan Immanuel. Kita mau bawa persembahan, persepuluhan dan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan, sebab Dia sudah berkati kita melimpah. Namanya disebut Immanuel, Allah serta dengan kita, namanya disebut Kami percaya Engkau adalah Allah yang beserta dengan kami sepanjang hidup kami. Kami sudah merasakan itu Tuhan di dalam masa-masa lalu kami Tuhan sampai hari ini. Dan kami percaya masa depan kami pun Engkau pelihara. Oleh karena itu Tuhan,
kami mau kembalikan kepada Engkau rasa syukur kami, persembahan persepuluhan kami ke hadirat-Mu. Kami tidak ragu Tuhan mengembalikannya, karena semua ini adalah milik-Mu. Kami tidak ragu dan kami sungguh sangat sukarela Tuhan mengembalikannya. Dan kami percaya Engkau yang akan selalu pelihara kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, dengan iman kami berikan persembahan ini. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hanya Engkau yang kami andalkan, Tuhan Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Yesus, saya undang mendadak Kau masih di purba. Andalkan melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Pujilah Tuhan, Allah kami, Allah yang menjadikan andalan kami dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat pagi hari ini kami boleh ibadah, menyembah Tuhan. Kira-kiranya Engkau hadir dan kami sembah Tuhan. Ialah puji-pujian yang kami naikkan akan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan, tolong kami pada saat mendengar firman-Mu ini. Kami mengenal lebih dalam bahwa Yesus, Tuhan Juru Selamat kami. Biarlah Roh Kudus memberikan kami pengertian yang baru
menguatkan iman kami supaya kami tetap kokoh berpegang dalam iman kami kepada Tuhan Yesus sampai akhir hidup kami. Kami mendoakan anak kami Bapa yang sebentar mereka akan memisahkan, mereka akan beribadah di tempat yang lain. Tuhan berkati mereka, berkati pembimbing, berkati supaya sungguh-sungguh Roh Kudus menolong mereka boleh bertumbuh dan mereka boleh mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Dalam namamu kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari Kamis yang lalu ada salah satu teman sekalian kami yang dipanggil Tuhan. Nah dia mungkin Bapak Ibu kenal itu Ibu Pendeta Heru yang beberapa kali khotbah tempat kita dipanggil Tuhan. Waktu kami di perjalanan melayat, kami sharing bagaimana pandangan Alkitab tentang seorang meninggal yang dikremasi. Nah, jadi kalau di pandangan teman-teman dibaptis gak ada masalah ya, karena pandangannya sudah meninggal lalu kembali menjadi debu. Tapi ada seorang pendeta baptis yang gak percaya, gak boleh dia. Saya tanya kenapa? Iya, bagaimana nanti dengan tubuh kebangkitannya? Nah, saya gak mau berdebat. Itu adalah pemahaman dan keyakinan kita masing-masing. Bapak Ibu, betapa pentingnya pengakuan iman kita yang percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kita. Itu merupakan harta yang termahal, yang bersifat kekal, yang akan menentukan dalam kekekalan kita. Akhir-akhir ini ada beberapa pengajaran sesat dalam pandangan Kristen, artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang banyak sekali dihembuskan melalui media sosial. Jadi Bapak Ibu harus hati-hati ketika membaca atau mendengar tentang ajaran-ajaran kekristenan ya. Hati-hati, harus sungguh-sungguh dilihat kembali apakah benar firman Tuhan itu berkata demikian. Karena banyak sekali sekarang itu pengajaran-pengajaran yang sangat berbeda dengan firman Tuhan. Nah, oleh sebab itu, tema kita pada hari ini adalah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kita tahu ada seorang pendeta yang sangat terkenal, yang punya gelar teologi berjejer-jejer, ya banyak sekali gelarnya. Ya, tapi akhirnya mengajarkan kepada jemaatnya dan menyampaikan melalui sosial media, dan itu sangat besar pengaruhnya. Dan dia berkata, Yesus bukan Tuhan. Menjadikan diskusi di antara gereja-gereja, di antara sinode, bahkan di antara perguruan tinggi teologi, hampir semuanya mengecam. Tapi beliau tetap yakin Yesus itu bukan Tuhan. Nah, saudaraku, saya harapkan Bapak Ibu percaya, karena di Alkitab jelas sekali bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena kalau kita bergeser dari pengakuan kita hanya menyebut Yesus itu nabi, kita menyebut Yesus itu guru, kita menyebut Yesus itu orang yang luar biasa. Nah, iman kita sia-sia. Dan saat kita dipanggil Tuhan, kita tidak akan bisa masuk surga. Karena ini kunci pengertian kita yang sangat penting,
Pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Selamat sampai kita akhir, sampai kita mati. Jadi bukan sekarang, tapi kita bertahan sampai akhir, kita tetap berpegang bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita akan buka dalam firman Tuhan dalam Injil Lukas. Kalau kita membaca dalam Injil Lukas, Bapak Ibu, dalam pasal yang kedua, ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-10 sampai 11. Dikatakan, hari ini telah lahir bagimu, perhatikan, Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi dikatakan, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Disampaikan oleh malaikat, dan kita tahu bahwa malaikat itu adalah mediator dari Tuhan kepada umat. Jadi kalau ada seorang pendeta, walaupun bergelar berderet-deret, walaupun pengikutnya puluhan ribu, mungkin jutaan, yang sudah mulai nggak percaya kepada Yesus Tuhan, saya tetap percaya kepada kata malaikat. Dalam sekali dikatakan Kristus yang datang ke dunia, yang kita peringati sebagai Natal, itu adalah Juru Selamat dan Tuhan. Amin. Juru Selamat dan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kita perhatikan dalam sejarah gereja, pada waktu gereja mula-mula terjadi, ada banyak sekali para martir. Mereka mati syahid, mati dengan mengenaskan, mati dengan ada yang dibakar. Dibakar saya mati. Ada yang diterkam singa. Ada yang mengalami mati karena penganiayaan, siksaan. Karena mempertahankan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mereka berani menderita dan mati karena mempertahankan iman itu. Jadi saya harap Bapak Ibu berani mempertahankan itu, ya jangan sampai hanya gara-gara pacar lalu tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara pekerjaan lalu tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara jabatan lalu tinggalkan Yesus. Sayang sekali. Kita ingat ada banyak orang yang martir. Pada abad mula-mula mereka mati dibakar. Mereka mati diterkam dimakan singa, mati dianiaya. Mempertahankan iman kepada Yesus. Pengakuan pribadi bahwa Yesus Juru Selamat dan Tuhannya. Jadi jangan mau digeser dengan apapun yang terjadi. Nah, apalagi kalau hanya gara-gara sembako tinggi, sembako naik, lalu kita mulai tinggalkan Yesus, ya itu sangat ringan ya. Sangat remeh ya. Nah, kita akan belajar supaya bagaimana kita semakin dikuatkan pengertian kita tentang Yesus Juru Selamat dan Tuhan. Saudaraku, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan 10, dikatakan di sini, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu maka Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Dikatakan jika mengakui, dia percaya dalam hati, dan mulut kita mengaku bahwa Yesus Tuhan dan Selamat, maka akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kita harus percaya sungguh-sungguh, bukan hanya dalam mulut, bukan hanya dalam perkataan, tapi hati kita sungguh-sungguh
percaya. Hati kita sungguh-sungguh percaya. Dan kita harus mengakui, mulut kita berkata, Yesus, Engkau adalah Tuhan saya, Engkau juru selamat. Jadi dua-duanya dalam hati kita tidak percaya, dalam mulut kita mengaku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita melihat tentang pada saat Tuhan memilih kita ya. Kenapa kita menjadi orang percaya? Kita tahu bahwa kita diselamatkan itu bukan karena kebaikan kita. Kita belajar beberapa minggu yang lalu, kita diselamatkan karena iman. Dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9 dikatakan itu adalah kasih karunia Allah, anugerah Allah, pemberian Allah. Jadi kita selamatkan bukan karena kita baik, tetapi karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Jadi kita akan lihat di sini beberapa hal bahwa kalau kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang kelima, Tuhan berkata melalui Paulus, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Yang kita pelajari dari ayat ini adalah bahwa Yesus yang memilih kita. Jadi bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesus yang memilih kita. Yesus yang mengasihi kita. Dan bagian yang lain dikatakan dalam ayat tadi, keselamatan ditentukan sejak semula. Sebelum dunia dijadikan, Allah telah memilih saya dan saudara. Sebelum saudara dilahirkan, Allah telah memilih saudara. Jadi Allah yang memilih. Kalau kita lihat dalam ayat tadi, sebab di dalam Dia, di dalam Yesus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum kita ada, jauh sebelum kita ada, Allah melalui Yesus memilih saudara, memilih saya, sehingga kita bisa diselamatkan. Lah yang menjadi masalah, apakah berarti Tuhan pilih kasih? Ada beberapa pandangan prediksinya sih seperti itu, bahwa Allah yang memilih. Kalau orang dipilih pasti diselamatkan. Tapi kalau nggak dipilih pasti tidak selamat karena nggak percaya Yesus. Tapi pandangan doktrin kita dalam doktrin baptis bukan seperti itu. Allah memilih kita. Dasarnya apa? Karena dasarnya dua hal ini. Dasarnya karena kedaulatan atau absolut Allah. Allah itu punya berdaulat penuh. Allah berdaulat penuh atas kita. Jadi Allah memilih karena kedaulatan itu, Dia memilih saudara, memilih saya secara absolut. Ya bukan berarti kalau kita dipilih berarti kita beruntung, ada diselamatkan. Bukan berarti ada yang gak dipilih bahkan menjadi tungku api neraka. Bukan seperti itu. Tapi ada alasan kedua, dasar itu yaitu tentang kemahatauan Allah. Jadi Allah mau tahu, saudaraku. Allah itu kekal, tidak dibatasi oleh waktu. Saya beri gambaran seperti ini.
Tuhan sudah tahu. Misalkan ada ilustrasi yang saya berikan di sini. Pada saat ada seseorang, misalkan katakanlah si A, dia baru tanggal 1 Januari 2000 misalkan, dia percaya Yesus. Waktu ada kebaktian, tahun baru, lalu ada tantangan, lalu dia maju ke depan, dia berkata menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Sehingga pada saat dia percaya Yesus, berarti dia diselamatkan. Tetapi Allah Maha tahu. Allah sudah tahu. Sebelum si A ini lahir, bahkan sebelum dunia dijadikan, Allah sudah tahu bahwa ada namanya orang yang si A ini pada tanggal 1 Januari 2000 akan percaya Yesus, akan menerima Yesus. Dan pada saat dia percaya itulah dia dipilih Allah. Doktrin predestinasi keselamatan berdasarkan kepada kristosentris. Siapa yang percaya Yesus, itu yang diselamatkan. Itu sebabnya kita perlu bersaksi. Kita perlu mencari orang supaya mereka percaya Yesus dan mereka diselamatkan. Jadi bukan berarti Allah pilih kasih, ada yang dipilih, ada yang enggak, bukan seperti itu. Tapi Allah sudah tahu ratusan tahun sebelumnya, bahkan dunia sebelum dijadikan, Allah tahu bahwa saudara pada saat itu akan mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus Kristus. Dan saat itu Anda diselamatkan karena Tuhan memilih saudara. Saudaraku yang kasih Tuhan, saya harap Bapak Ibu memahami hal ini, bahwa Allah yang memilih itu jangan sampai kita sia-siakan. Ada banyak orang yang tidak begitu serius tentang hal ini, saudaraku. Karena zaman ini begitu menggiurkan, dunia begitu menggiurkan, dunia begitu besar menggoda manusia. Sehingga banyak orang mulai tidak tertarik. Bahkan tema-tema firman Tuhan tentang keselamatan, banyak orang yang tidak tertarik. Seminar-seminar di gereja tentang doktrin Alkitab tidak menarik. Yang menarik mereka adalah bagaimana ketika firman Tuhan disampaikan tentang bagaimana supaya bisnismu diberkati. Bagaimana supaya usahamu semakin bertumbuh. Bagaimana supaya kamu disembuhkan. Bagaimana supaya kamu sukses. Ingat bahwa semua itu hanya aja berlaku selama kita hidup di dunia. Anda sukses, ketika kita dipanggil Tuhan, akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita belajar tentang bagaimana, tentang kristosentris, bagaimana belajar tentang Tritunggal, tentang Allah, tentang Juru Selamat, ini bernilai kekal, yang luar biasa, yang dampaknya sangat kekal. Kemarin kami sharing, Ibu Heru itu sosok yang sederhana. Salah satu teman yang bergabung memberikan kesaksian tentang almarhumah ini, ternyata sama juga seperti yang saya alami. Saya kaget, saudaraku. Pada waktu ibu saya masih ada, dan tanggal 16 Mei, Ibu Heru WA,
Pak Pendeta Thomas, tolong sampaikan kepada Ibunda, selamat ulang tahun untuk Ibunda. Saya kaget saudaraku. Saya kadang-kadang nggak ingat. Tolong sampaikan ulang tahun pernikahan buat Ananda, Yonas, dan Rakel. Bahkan akhir ini, tolong sampaikan selamat ulang tahun kami kepada cucu Sena. Dan itu bukan saya, tapi seorang pendeta yang bersaksi juga demikian mendapat ucapan selamat ulang tahun. Sederhana. Ibu ini sangat sederhana. Tidak banyak tampil di gereja. Tapi sederhana. Dan ibu ini berhasil mempertahankan imannya. Sehingga dipanggil Tuhan. Dan bersama dengan Bapak di surga. Saya mengharapkan Bapak Ibu juga seperti almarhumah ini. Artinya apa? Artinya mari kita mempertahankan iman kita. Di tengah-tengah masalah yang ada. Di tengah-tengah persaingan pekerjaan. Sangat padat. Ada banyak sekali begitu keras kehidupan. Tapi mari kita akan bertahan iman kita. Jangan tinggalkan Yesus. Amin. Jangan tinggalkan Yesus. Jika ada keluarga saudara yang sudah mulai kurang setia, ingat. Bapak Ibu yang mendengarkan renungan ini, mari renungkan firman Tuhan ini. Yesus Tuhan dan Selamat yang sangat membawa kita dalam kekekalan yang benar. Nah, saudaraku, kita akan melihat apa bukti-bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini yang bisa menjadi perdebatan. Banyak orang menyangkal, tidak percaya kepada Yesus. Kalau dia percaya Yesus guru, benar. Memang dia adalah Yesus guru. Kalau kita berkata Yesus adalah seorang nabi, mau percaya. Tapi ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, ada banyak orang nggak percaya. Lah kita akan belajar apa bukti dalam Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, kita akan pelajari tentang bukti-bukti tentang Yesus adalah Tuhan. Ada banyak bukti yang kita lihat. Yang pertama, saudaraku, yang pertama bahwa Yesus Tuhan itu dikatakan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 58. Yesus menyatakan dirinya kekal. Yohanes pasal 8 ayat yang 58 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sebelum Abraham jadi, sebelum Abraham ada. Saudara, kita tahu bahwa Abraham itu sudah hidup kira-kira 2000 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-58 mengatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Minggu yang lalu kita belajar bahwa Yesus adalah Allah yang ada, Allah yang menciptakan. Jadi Yesus kekal. Ada sebelum dunia diciptakan. Yesus sudah ada. Dan terus ada. Sampai sekarang, sampai yang akan datang, terus ada. Itu menjadi bukti yang pertama bahwa Yesus itu ada. Saudaraku, manusia itu eksisnya ketika kita lahir. Jadi sebelum kita lahir, kita nggak ada di dunia. Tapi begitu lahir, lah kita baru eksis. Jadi manusia itu baru eksis ketika lahir. Tapi Yesus sebelum datang di dunia, dia sudah ada. Bahkan sebelum dunia diciptakan, sudah ada. Karena Yesus adalah kekal. Yang kita peringati hari Natal itu menunjukkan bahwa Yesus
datang ke dunia sebagai manusia, tapi keberadaannya sudah ada jauh sebelumnya. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kemudian yang kedua, apa bukti bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Yang kedua adalah Yesus adalah pencipta. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu apapun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Saya ingin membaca berulang-ulang. Perhatikan kalimat yang saya garis bawah itu, dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat kedua, ia mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan, segala sesuatu diciptakan oleh Dia, oleh firman, oleh Allah. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Jadi kalau kami boleh ringkas dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 ini, dikatakan bahwa Yesus adalah firman. Yesus adalah kalam. Ada orang menyebut kalamullah. Yesus adalah logos. Dalam bahasa Yunani, logos. Perkataan Tuhan. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saudaraku, saya boleh ilustrasikan begini. Suatu saat saya ditelepon oleh orang yang saya nggak pernah lihat wajahnya. Saya ditelepon dan dia mengatakan, Pak Pendeta, saya mendapat telepon dari si A, sehingga saya hubungi Bapak. Dia ceritakan masalahnya ada saya, dan dia berkata, Pak Pendeta bisa tolong saya enggak? Sebelum saya jawab, orang itu berkata, apakah ini Pendeta Thomas? Oh iya. Saya nggak pernah ketemu dengan Bapak ini. Bapak ini juga nggak pernah ketemu dengan saya, nggak pernah lihat, nggak pernah kenal. Tapi begitu saya mengatakan, iya, saya Thomas itu. Nah, dia percaya. Dengan perkataan yang saya sampaikan, dia percaya bahwa saya adalah Thomas itu. Walaupun tidak pernah melihat. Kenapa? Karena perkataan itu mencerminkan, mewakili identitas pribadi orang itu. Jadi firman itu adalah Allah. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu yang menciptakan segala sesuatu. Tuhan menciptakan, jadilah terang, jadilah bumi, jadilah tumbuhan, jadilah langit, dan sebagainya. Diciptakan melalui firman-Nya, perkataan Allah, melalui kalam Allah, melalui logos. Ayat yang ke-14, ini lebih jelas lagi. Ayat 14 dikatakan demikian. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, di antara manusia itu. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dan inilah yang kita sebut dengan Yesus Kristus. Allah yang datang ke dunia, yang berwujud manusia. Jadi Yesus adalah pencipta. Jadi bukti yang kedua adalah Yesus begitu Allah adalah Dia pencipta. Dia yang menciptakan.
Awalnya firman, firman itu adalah Allah, dan firman menjadi manusia dan tinggal di antara kita yang kita sebut dengan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan kita, yang menciptakan kita. Jadi bukti Allah ada Tuhan yang percaya, yang pertama dikatakan karena Yesus menyatakan dirinya tentang kekekalannya. Dan yang kedua, Yesus adalah pencipta segala sesuatu yang ada di dunia ini. Dan yang ketiga, bukti tentang Allah itu adalah tentang Yesus Tuhan. Kita lihat karya-karya ajaibnya. Saudaraku, kita perhatikan bagaimana karya ajaib, karya besar Yesus. Saya mengutip beberapa saja, tapi banyak sekali yang tidak ada, yang tidak saya sebutkan. Kita akan dilihat misalkan yang pertama adalah dalam Markus pasal 9 ayat 5 dan 6. Ketika Yesus menyembuhkan seorang itu dan mengatakan dosamu diampuni, banyak orang Farisi yang menghujat. Dia mengatakan, apakah engkau Allah kok mengampuni dosa? Ketika Yesus berkata, mana yang lebih gampang? Apakah engkau bisa berjalan atau mengampuni dosa? Dan ketika Tuhan Yesus mengampuni dosa itu, lalu orang itu bisa berjalan. Saudaraku, karya besar yang Tuhan berikan itu, yang membuktikan biar ada Tuhan adalah karena Dia bisa mengampuni dosa. Kalau Yesus itu manusia, tidak mungkin bisa mengampuni dosa. Ada karya yang lain. Yesus menyembuhkan berbagai penyakit. Bapak Ibu bisa melihat banyak sekali referensi. Di dalam Matius pasal 4 ayat 23 dan 4 dan banyak lain. Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Yang menyembuhkan. Orang yang tuli bisa mendengar. Orang buta bisa melihat. Orang lumpuh bisa berjalan. Orang yang kusta bisa ditahirkan. Orang pendarahan bisa disuntikan, disembuhkan. Ada banyak penyakit-penyakit yang disembuhkan oleh Yesus. Yang dalam waktu seketika hanya berkata berjalan. Lalu orang yang lumpuh itu berjalan. Ketika melihat orang yang buta dijamah, lalu seketika itu juga mata orang yang buta bisa melihat. Hanya seketika. Itu membuktikan bahwa hanya kuasa Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa melakukan semua itu. Yesus bisa meneduhkan badai laut. Sampai alam saja tunduk kepada Yesus. Yesus meneduhkan badai di laut. Yesus bisa mengubah air menjadi anggur yang terbaik. Di dalam pesta perjamuan kawin di Kana. Yesus bisa memberikan makan 5.000 orang lebih. Hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus membangkitkan orang mati. Bahkan membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati. Yang sudah busuk. Organ tubuhnya sudah rusak. Tapi Yesus bisa bangkitkan, Lazarus bisa bangkit dan hidup kembali. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin. Orang punya kuasa seperti itu. Saudaraku yang kasih Tuhan, ada banyak lagi bukti-bukti lain bahwa Yesus menang dalam pencobaan. Banyak pencobaan yang dialami Yesus. Tapi Yesus tidak berdosa. Tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus tetap kudus. Dan tak berdosa. Yesus mati dan bangkit dari antara umat mati yang naik ke surga. Siapa yang bisa naik ke surga? Kalau bukan Allah sendiri. Dan Dia berjanji akan datang kembali. Akan menjadi hakim. Akan menjadi raja. Di atas segala raja yang ada di dunia ini. Semua itu
membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan besar itulah yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Ada banyak nabi tidak bisa melakukan apapun. Tapi Yesus bisa melakukan segalanya. Perkara yang besar, yang luar biasa. Saudara jangan ragu. Jangan ragu. Jangan hanya dengar-dengar dari media sosial. Anda akan terkecoh. Kalau iman saudara nggak kuat akan terkecoh. Belajar Alkitab. Mari kita terus meyakini. Saya mengharapkan dengan bukti-bukti tersebut, saudara semakin kuat percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus juru selamat. Bukan hanya memperhatikan kita pada saat kita di dunia, itu masalah kecil bagi Tuhan. Masalah harga naik bagi Tuhan itu kecil. Masalah kekurangan yang saudara hadapi itu bagi Tuhan kecil. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya Yesus Tuhan yang memelihara saudara, yang menghidupi saudara, percaya. Jangan setengah-setengah, tapi percaya benar-benar. Saudara akan dikuatkan. Saudaraku yang Tuhan. Dan bukti yang keempat, kalau Yesus Tuhan adalah, ini yang luar biasa. Yohanes pasal 13 ayat 13. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Perhatikan. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Yesus berkata sendiri bahwa aku adalah Tuhan. Pengakuan sendiri Yesus yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Apakah kita ragu-ragu kalau Yesus ini mengatakan bahwa Dia Tuhan? Saudaraku, dalam Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat yang ke-14, saya akan membacakan bagi saudara dalam Matius pasal yang ke-16. Mulai dari ayat yang ke-13. Matius pasal 16. Bapak Ibu bisa membuka juga, kita akan simak, kita akan belajar bersama. Matius pasal 16 mulai ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, perhatikan, kata orang, siapa aku ini? Ayat 14, jawab mereka, Guru, ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan bahwa engkau adalah Nabi Elia, bahwa engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu nabi. Pengakuan orang sampai sekarang begitu, saudara. Sampai sekarang itu hanya orang mengakui Yesus sebagai nabi. Sampai sekarang ini. Saya perhatikan ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa kata kamu? Kalau sekarang Yesus bertanya pada saudara, pribadi-pribadi, memang kata orang banyak, aku ini nabi, aku ini manusia. Tapi menurut kamu,
Siapa aku? Saya mau katakan pada saudara, kalau saudara menjawab, engkau adalah manusia, engkau adalah guru yang baik, saudara akan masuk ke neraka. Bapak Ibu yang mendengarkan, renungkan ini. Jika saudara menyebut Yesus itu hanya manusia, saudara akan masuk neraka. Tapi jika saudara dengan rendah hati berkata, engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias, engkau adalah anak Allah, engkau adalah juru selamat, saudara akan masuk surga bersama dengan Tuhan. Amin. Pengakuan pribadi saudara sangat penting. Bukan pengakuan orang tua saudara, bukan pengakuan teman-teman saudara, tapi saudara pribadi ngaku. Apakah saudara sungguh-sungguh mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat, Anak Allah, ya Mesias? Maka Tuhan akan memberikan keselamatan kita di surga. Bapak Ibu yang mendengarkan firman ini, renungkan firman itu. Hidup kita singkat. Nggak tahu kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi jangan terlambat, Bapak Ibu yang belum percaya Yesus, jangan terlambat. Renungkan firman ini. Yesus Tuhan, Juru Selamat bagi saudara. Buka hati saudara. Saudara yang belum percaya Yesus, buka hati saudara. Jadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya harus sampaikan tentang bukti-bukti bahwa Yesus Tuhan, ya Juru Selamat. Ambil keputusan. Buka hati saudara. Terimalah Yesus. Berdoa dalam hati saudara, berkatakan, Tuhan, aku percaya Engkau. Aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Selamat saya. Sampaikan dalam hati saudara, dengan hati saudara, dan ucapkan dengan mulut saudara. Dan saudaraku yang percaya Yesus saat ini, bertahanlah iman saudara sampai akhir hidup saudara. Jangan mau digeser dengan apapun, karena itu menentukan nasib kekal saudara. Mari berdoa. Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Biar Roh Kudus terus memberikan pengertian kami. Roh Kudus memampukan kami mengerti kehendak-Mu ini. Supaya kami dimantapkan. Supaya kami benar-benar bertekad mengambil keputusan. Percaya Yesus sebagai Juru Selamat kami. Kami berdoa Tuhan yang mendengar firman Tuhan ini. Yang mereka saat ini masih belum percaya, mungkin masih mempertimbangkan, mungkin masih ragu-ragu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah mereka. Berikan mereka pengertian. Karena Roh Kudus yang memampukan mereka untuk mengerti firman ini. Biarlah kami sungguh-sungguh mengakui Yesus Tuhan Juru Selamat kami sepanjang hidup kami, supaya kami pada masa kekekalan akan bersama dengan Tuhan di surga. Bapak Ibu renungkan firman ini.
sambil waktu Bapak Ibu merenungkan firman ini. Ini berita yang sangat penting. Kekal, Yesus Tuhan dan Selamat. Kita nyanyikan pujian ini. Memandang kemuliaan-Mu. Yesus Kristus Tuhan. Imam besar, Maha Agung. Imam besar, Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku. Kaulah pemilik hidup. Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan tahta-Mu. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus. Dalam tangan-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagimu. Selamatkan jiwaku. Katakan sujud di depan tahta-Mu. Taklukkan seluruh hidupku. Kita pujikan ini. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Yesus Kristus Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. bagi-Mu segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur,
Yesus Kristus Tuhan. Suara renungkan pujian ini. Yesus Kristus Tuhan. Semua sujud menyembah Tuhan. Dia pencipta. Dia melakukan perkara yang paling besar. Dia mati menebus dosa saudara. Dia menyelamatkan saudara. Dia bangkit dari surga. Dan dia akan datang kembali menjadi hakim dan menjadi raja untuk semua bangsa. Kita katakan, tiada satupun yang luput. Tiada satupun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan nur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja. Yesus Kristus Tuhan. Tiada satupun yang sanggup memandang wajah-Mu Tuhan. Begitu besar kemuliaan Tuhan. Pada saat Rasul Yohanes melihat wajah Tuhan melalui penglihatan, Kau bertata di tata kerajaan yang begitu agung dan megah. Begitu besar kemuliaan-Mu. Yohanes tersungkur, gak sanggup memandang wajah Tuhan. Tuhan, kami ingin menyembah Tuhan, karena Engkau adalah Raja yang begitu agung, besar, maha kuasa. Mampukan kami Tuhan, menempatkan diri kami sebagai umat Tuhan. Mampukan kami untuk taat kepada Tuhan. Engkau penguasa hidup kami, supaya kami taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu pada hari ini. Kami ingin mengenal, terus mengenal, semakin kuat iman kami, mengaku Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Walaupun banyak orang menolak Engkau, tapi kami bersyukur pada saat kami mengaku percaya, mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Engkau membawa kami dalam kemuliaan di surga. Terima kasih Bapa untuk janji-Mu, dan kami percaya janji-Mu ini. Biarlah kami akan pegang teguh sampai akhir hidup kami.
kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa pada saat ini. Kami berdoa untuk bangsa kami. Mampukan bangsa kami untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pada saat masa-masa penghitungan suara secara manual oleh KPU. Tuhan berikan ketelitian kepada KPU. Pada tanggal 20 Maret yang akan datang, pada saat pengumuman hasil pemilu disampaikan oleh KPU, biarlah kami semua dapat menerima dengan legowo. Jauhkan dari perpecahan bangsa kami Bapa, dari konflik-konflik yang ada. Pakailah lembaga yang ada pada saat menangani perbedaan-perbedaan. Berdoa supaya bangsa kami tetap damai. Kami serahkan kepada Tuhan, biar Roh itu bekerja. Kami juga berdoa Tuhan, pada saat ini kami ingin serahkan untuk Mas Dwi yang saat ini mengalami sesak napas, ada batuk. Sudah cukup lama saudara kami ini menderita sakit yang seharusnya Mas Dwi opnam. Bapak, saat ini Mas Dwi masih di rumah. Ulurkan tangan-Mu ya Tuhan, tangan yang penuh kasih, tangan yang agung, tangan yang mulia, menjamah paru-paru Mas Dwi, menjamah pernapasan Mas Dwi. Dalam nama Yesus, saya mohonkan kuasa-Mu, biarlah Mas Dwi saat ini menjadi sembuh, pulih, sempurna, karena kuasa Yesus dinyatakan pada Mas Dwi. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk saudara kami yang sakit yang lain. Kami berdoa untuk Pak Siaan, tangan-Mu yang penuh ajaib, kasih-Mu yang begitu sempurna akan menolong Pak Siaan, akan terus mampu menghadapi ini Bapa, menjamah hatinya sehingga Pak Sia tetap percaya Tuhan, walaupun kondisi yang sulit pada saat ini. Dan berdoa Ibu Rachel, Tuhan memberkati kesehatannya dalam proses kehamilannya, memberkati janin dalam kandungannya terus bertumbuh sehat dan sempurna sampai kelahiran nanti. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita akan nyanyikan mengikuti tema sebelum kita meninggalkan tempat ini. Tema lagu ini kita pujikan baik satu saja, Darah Yesus Maha Kuasa, sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Dari beban harapan penuh Sang Penebus, maukah engkau iblis dikalahkan?
bertemu. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Saudaraku yang kasih Tuhan, terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, anugerah pengampunan dari Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali. Tuhan Allah beserta engkau sampai bertemu sampai nanti kita bertemu, sampai bertemu Tuhan Allah beserta Jesus, my Jesus, there is no one like you, no one like you. Jesus, my Jesus, no one can stand against. You're above everything. I will praise, I will worship with every breath and everything I am. Release your power, move in glory. I lean into the presence of you, Lord.